Halo semuanya para orang tua Bintang Mulia Homeschooling. Terima kasih sampai saat ini Anda masih setia menyaksikan video-video yang kami produksi. Kami membuat video terkait dengan dunia pendidikan yang memang kreatif, inovatif, dan tidak monoton. Itu ya. Nah, beberapa waktu lalu kami posting tentang kegiatan calistung untuk anak-anak usia dini, di mana kami punya gambaran, punya pendapat bahwa sebetulnya anak-anak usia dini ini terlalu kasihan jika terforsir pikirannya untuk belajar calistung yang dipaksakan. Rame banget seperti yang kemarin saya infokan. Silahkan untuk menuliskan tanggapan Anda di kolom komentar. Nah, kolom komentar kami itu semuanya dipenuhi oleh ada pertanyaan, ada tanggapan, macam-macam pokoknya. Seru ternyata, menarik. Nah, kali ini hasil rangkuman dari apa yang sudah ayah dan bunda semuanya tuliskan di kolom komentar. Saya menjadi tertarik untuk menjadikan satu buah konten, di mana konten ini kita bicarakan tentang calistung ini. Itu kira-kira idealnya itu diajarkan di usia berapa. Nah gitu ya. Yuk mari kita breakdown satu persatu, bahwa sebetulnya ya, kemampuan untuk berkomunikasi ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap individu. Nah, kita tahu komunikasi ini itu bentuknya ada yang lisan, ada yang tertulis kan gitu. Termasuk juga sebetulnya adalah memahami bahasa-bahasa non-verbal ya. Bahasa non-verbal itu simbol, terus kemudian gestur dan lain sebagainya. Yang intinya adalah dia tidak tertulis. Nah itu, kita harus tahu itu kenapa, karena nanti ada runutannya sampai sana. Nah, perlu diketahui bahwa untuk anak-anak usia dini ini ya, anak usia dini ini itu ada yang mengelompokkan range-nya itu usia 3 hingga 6 tahun. Nah, mereka di usia tersebut itu orang tua harus mengetahui bahwa perkembangan yang sedang muncul saat itu adalah perkembangan motorik ya. Ada sebagian itu kognitifnya, ada juga sebagian itu bahasa, dan juga kemampuan untuk mengenal lingkungan sekitarnya. Nah, patokannya kita pakai patokan ini dulu ya. Ingat tadi anak-anak usia 3 sampai hingga 6 tahun yang berkembang pada saat itu adalah perkembangan motoriknya, perkembangan kognitifnya, perkembangan bahasa, dan juga pengenalan terhadap lingkungan sekitar. Nah, maka dari itu nanti kalau parents mau mengajarkan atau minimal memberikan stimulus ya, atau rangsangan tentang calistung ini, itu jangan lari dari pakem yang tadi itu. Jangan sampai nanti dibentak. Kenapa sih kamu huruf A aja nggak selalu ingat? Nah, itu jangan. Karena apa? Karena yang seperti itu nanti akan menimbulkan luka batin ya, baik di hati maupun di memori anak-anak. Nah, bisa dipastiin deh, habis dimarahin kayak gitu, bukannya tambah pinter, si anak ini malah tambah down. Dia ngerasa bahwa belajar calistung itu nggak menyenangkan. Akhirnya apa? Dia nggak mau selama-lamanya, sehingga problemnya sebetulnya di sana. Nah, maka dari itu, sebetulnya untuk calistung ini boleh diajarkan atau ya distimulasikan, dirangsang kepada anak-anak usia 3 tahun misal, 4 tahun, 5 hingga 6 lah ya. Karena idealnya nanti dia sudah mulai bisa berpikir secara konkret itu di usia 7 tahun. Nah, kalau parents semuanya ingin mengenalkan sebelum usia 5 tahun misal, boleh, tapi dengan catatan tidak ada paksaan ya, tidak ada paksaan. Coba kita itu kan kalau bisa mengenal huruf, mengenal angka, sebetulnya itu kan dimulai dari ingatan kita. Kan itu yang paling utama. Makanya stimulusnya, rangsangannya yang diberikan adalah rangsangan-rangsangan yang bisa supaya Ananda ini mengingat apapun itu, tapi dengan kegiatan yang menyenangkan. Boleh bermain, boleh dengan tebak-tebakan ya, flashcard misal, atau mungkin Anda menuliskan di whiteboard gitu kan. Dia kenal dulu aja bentuknya. Jangan paksa untuk langsung seketika, instan untuk langsung dia tahu, hafal, ingat, jangan. Tapi biarkan itu pembiasaan terus-menerus ya.
sedikit tapi sering itu lebih bagus ketimbang ya Anda paksa dengan durasi yang lama terus kemudian dicecar ya, artinya gayanya semi militer, marah terus kemudian bentakan. Karena kita pasti pernah diajari calistung sama orang tua kita sampai nangis kan gitu. Itu bukan cara terbaik sebetulnya, tapi kan kita langsung bisa hafal, kita bisa tahu iya karena terpaksa. Ingat, psikologi pendidikan anak, perkembangannya itu adalah anak ketika masih usia-usia awal, 3, 6 tahun, 7 tahun, mereka masih seneng dengan konsep-konsep bermain. Dia mengenal lingkungannya, dia mengenal siapa sih teman saya yang bisa ajak main siapa, dia itu siapa, caranya seperti apa. Nah, itu yang akan Anda gunakan untuk metodenya. Kemudian nanti setelah itu baru masuk di masa-masa yang konkret, kan gitu. Nah, tadi saya mengatakan lebih baik Anda menggunakan stimulasi ya, boleh dengan menggunakan flashcard, terus kemudian mengajari menuliskan, mengingat, menghafal, nebak aja dulu kan gitu, nggak apa-apa. Jadi jangan dipaksakan itu 5 tahun harus tuntas bisa baca cepet, itu jangan ya. Walaupun kawan-kawannya itu sudah pada bisa, jangan paksa anak Anda. Kenapa? Filosofinya gini, moga-moga Anda sepakat dengan ini ya, moga-moga Anda sepakat dengan ini. Jangan lakukan hal yang melukai batin anak, melukai psikologisnya, membuat dia melakukan sesuatu dengan terpaksa, dan Anda melanggengkan itu. Walaupun hasilnya luar biasa. Anak 5 tahun, anak 6 tahun sudah bisa belajar membaca lancar. Menakjubkan memang iya, tapi ingatlah bahwa ada proses yang harus Anda jaga di masa depannya. Apa itu? Rasa penasarannya dia, rasa keingintahuannya dia untuk belajar. Sebetulnya itu nanti yang akan membuat dia itu selalu dinamis. Nah, paksaan-paksaan itu biasanya nanti akan membuat anak stop di fase tertentu. Bisa jadi loh, usia nanti SMP dia malas untuk belajar membaca. Bukan belajar sih ya, tapi maksudnya kegiatan untuk membaca dia malas. Nah, makanya itu hati-hati ketika memberikan stimulus. Jangan paksa anak Anda seperti yang lain. Kalau orang lain itu melakukan hal yang salah, Anda jangan paksa melakukannya ya. Anak Anda itu adalah aset yang dimiliki oleh keluarga. Jangan sampai dia terluka, aset yang dimiliki bangsa ya, lebih besarnya. Maka Anda harus melakukan stimulus ini dengan semenyenangkan mungkin. Cobalah cari cara bagaimana cara untuk memberikan stimulus pembelajaran calistung khususnya pada anak-anak yang itu masih usia dini. Pesan saya khususnya ketika Anda mulai masuk tahap untuk menulis ya, gini, ada penelitian jurnal kesehatan ya, ternyata struktur rangka anak usia 6 hingga 7 tahun awal itu memang mereka masih sangat lentur sekali. Terus kemudian sebetulnya desainnya ini adalah untuk mereka pegang apapun benda ya. Pegang apapun ini artinya adalah dia bermain. Ketika Anda memaksa si anak untuk pegang pensil dan dia belum bisa, misal Anda pokoknya Anda paksakan gitu. Nah, ini sebetulnya nanti akan merusak struktur tulang telapaknya ini. Dan itu sangat tidak dianjurkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah Anda boleh memberikan pensil, pen misal, atau pensil warna, apapun. Ini bertujuan untuk melatih cara dia pegang dulu. Nah, cara dia pegang dulu terserah. Dia mau pegangnya mungkin di awal genggamannya seperti ini, nggak apa-apa, biarin aja senyamannya dia. Memang itu harus dibiasain. Lama nggak apa-apa, biarin. Dia gambar, coret segala macam dengan seperti ini. Lama-lama nanti kenalin deh cara untuk pegangnya. Pegang seperti ini ya. Pegang seperti ini. Kalau guru-guru SD khususnya yang pegang kelas 1 atau mungkin TK ya, mereka sangat paham sekali ngajarin anak untuk pegang pensil alat tulis seperti ini tuh susahnya minta ampun loh ya. Dan itu nggak boleh dipaksa. Itu nggak boleh dipaksa. Makanya kalau Anda ingin memperkenalkan, ingat ya tadi stimulus, calistung, menulis, itu ajari anak Anda itu untuk pegang alat tulis dulu.
terserah dia mau pegangnya seperti ini, terserah dia mau terserah lah pokoknya mau bagaimanapun. Nanti pelan-pelan dia nanti akan menemukan posisi yang paling nyaman, posisi yang paling benar, dan dia itu nanti kita tinggal ngembangin aja untuk menuliskan, kan gitu. Ingat, yang ingin saya sampaikan yang digarisbawahi dalam konten ini adalah satu, nggak usah ikut-ikutan. Kalau anak orang itu dia 4 tahun, 5 tahun sudah bisa baca, biarin biarin ya. Kalau perlu itu Anda harus tahu di sebelumnya cara mereka ngajarinnya itu ada paksaan atau enggak. Kalau itu atas dasar paksaan supaya keren, supaya dia terlihat pinter gitu kan, itu salah kaprah ya. Jangan ikuti kan gitu. Yang kedua, boleh memperkenalkan calistung ini, tapi tidak boleh dengan paksaan. Terus kemudian konteksnya bukan belajar, tapi melalui kegiatan bermain, flashcard, balok ya. Ingat loh, usia 3, 4, 5 itu adalah motoriknya motorik kasar. Imajinasinya anak ini luar biasa. Kenapa enggak malah Anda gali potensi itu lewat imajinasi tadi. Calistungnya lewat imajinasi tadi. Itu malah super menyenangkan. Nah, yang terakhir ketiga, ini menurut saya moga-moga Anda sepakat. Walaupun cara Anda itu dinilai oleh orang lain terlalu aneh, bahkan terlalu membiarkan anak kok usia SD belum bisa baca misal, belum bisa nulis. Sebenarnya kalau Anda cukup tangguh ya, cukup percaya diri dengan apa yang Anda lakukan, jalanin aja ya. Biarkan anak-anak sudah segala macam, biarkan. Yang terpenting Anda nggak lepas tanggung jawab, nggak lepas konsentrasi untuk nemenin anak ini ya. Jangan langsung hanya dipasrahin ke sekolah saja, nanti repot. Kalau ketemu guru yang nggak terlalu paham, justru malah anak ini akan dimarahi. Kenapa? Karena 20 atau 30 anak lainnya itu sudah bisa belajar cepet, baca cepet gitu kan. Tapi anak kita ini malah dia baru mulai belajar baca. Nah, kalau salah-salah guru yang nggak tahu, itu dimarahin habis-habisan. Jangan. Maksud saya, Anda pede aja, Anda lurus pada track yang benar ya. Selama Anda tadi itu meyakini ilmu-ilmu Anda tadi itu sudah Anda gali pengetahuannya semuanya, Anda tetap dampingi anak Anda, terus kemudian Anda tetap dengan cara Anda untuk belajar baca, tulis, dan hitung secara menyenangkan. Nanti kalau anak itu sudah sampai di fase mengenal konkret ya, konkret itu pengetahuannya dimulai umur 7 tahun. Nah, itulah sebabnya sebetulnya mapel-mapel atau apapun itu yang sifatnya kurikulum itu bagusnya 7 tahun ke atas sebetulnya. Sebelumnya itu semuanya aktivitasnya, stimulasinya melalui bermain yang menyenangkan kan gitu. Nah, 7 tahun ke atas ini kalau Anda tadi konsisten dengan cara-cara Anda, bisa dipastikan semangat belajar anak Anda ini nanti tidak akan putus di fase tertentu. Misal katakanlah tadi saya ambil contoh SMP, ada anak yang mulai males-malesan ya, sudah nggak mau belajar, maunya segala macam lah, pokoknya nggak tertarik sama ilmu pengetahuan. Itu bisa jadi karena dia terpaksa dilakukan belajar sejak awal. Semakin cepat Anda itu maksa anak untuk belajar pengetahuan ya, maksud saya dengan paksaan itu nanti semakin cepat pula nanti rasa bosannya muncul. Nah, Anda nanti kalau sudah konsisten dengan cara itu, lakukan terus, kemudian ada hasilnya, walaupun anak-anak sudah pada lancar, Anda nanti akan menjamin anak Anda itu semangat belajarnya tetap akan ada sampai kapanpun. Itu sebetulnya. Ingat, belajar itu sebenarnya bukan cuman selama kita kuliah, selama kita SMA, enggak. Dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan pekerjaan misal ya, itu sebetulnya Anda tetap masih dituntut untuk selalu belajar. Cuman konteksnya kan lain, bukan belajar tentang pengetahuan-pengetahuan kurikulum, tapi tentang bagaimana bisnis, bagaimana mengembangkan usaha misal. Itu kan sama-sama belajar. Kalau Anda itu sudah bisa konsisten, anak Anda itu nggak pernah bosan, senang sekali belajar, bayangkan kehidupannya nanti dia akan baik-baik saja. Kenapa? Di setiap ada tantangan, dia akan selalu berusaha untuk mencari jalan keluar dengan cara pengetahuan lainnya, baca, literasi, atau mungkin nanti dia bisa berkomunikasi dengan orang lain untuk menemukan bagaimana sih solusi ini. Itu sebenarnya belajar kan gitu. Jadi ingat, jangan dipaksa, berikan stimulus atau rangsangan yang menyenangkan. Anak usia 3 hingga 6 tahun itu otaknya yang masih berkembang, mayoritas adalah imajinasinya.
mulai dari sana ya. Terima kasih, selamat melakukan aktivitas apapun. Selamat menemani anak-anak Anda untuk belajar calistung. Ingat, jangan dipaksa.